Sobat-sobat pembelajar, masih berbicara mengenai PR atau Public Relation atau Humas. Jika di video-video sebelumnya Kak Kresna sempat nge-share tentang apa itu definisi-definisi Public Relation dari para pakar, juga apa itu tugas-tugas yang dikerjakan oleh seorang Public Relation. Nah, di video kali ini Kak Kresna mau berbagi dengan sobat-sobat semua tentang kemampuan atau persyaratan dasar ya bagi seseorang yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin terjun di dunia public relation. Apa saja ya kira-kira nanti ability atau kemampuan-kemampuan itu? Langsung saja kita simak slide berikut ya. Oke. Jadi ini dia persyaratan mendasar yang harus dimiliki oleh seorang PR. Yang pertama ini adalah ability to communicate atau kemampuan untuk berkomunikasi ya. Kemampuan berkomunikasi bagi seorang PR dalam bentuk lisan maupun tulisan atau non lisannya itu kemampuan komunikasinya harus baik ya. Kemampuan lisan misalkan saja kita harus siap untuk melakukan presentasi. Kita harus siap untuk memberikan pengumuman-pengumuman langsung misalnya ya dalam satu pertemuan besar misalnya. Selain itu kita juga harus siap ketika diwawancara ya oleh pers misalnya sebagai sumber berita ya. Terus selain diwawancara kita juga harus siap loh mau wawancara ya ketika kita harus menggali informasi dan sebagainya ya. Sehingga itu adalah contoh-contoh kemampuan-kemampuan lisan yang harus dimiliki oleh seorang public relation. Intinya public speaking ya. Public speaking harus dikuasai. Oke. Selain kemampuan-kemampuan yang sifatnya lisan, komunikasi lisan ada juga yang komunikasi non lisan atau tertulis ya kan. Kemampuan seperti apa? Misalnya kita harus bisa membuat laporan, kita harus bisa membuat surat ya. Misalnya surat keluar, bahasa suratnya harus yang formal, misalnya kita bisa melakukan itu. Selain itu kita membuat juga apa namanya press release misalnya ya dan sebagainya dan sebagainya. Intinya kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis kita harus baik. Kita harus menguasai yang namanya public speaking ya. Oke, itu kemampuan yang pertama. The ability to communicate. Bagaimana dengan kemampuan yang kedua? Oke. Untuk kemampuan yang kedua di sini adalah ability to recognize. Ya, ability to organize, ability to organize atau kemampuan manajerial atau kepemimpinan di mana kemampuan manajerial atau kepemimpinan seorang PR dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi masalah dalam dan luar perusahaan, termasuk kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya. Intinya seorang PR harus siap untuk memimpin ya, memimpin dalam hal ini kita memimpin satu divisi di mana kita suatu ketika bisa menjadi wakil dari institusi, dari manajer, pimpinan ya. Itu untuk apa? Memberikan suatu informasi tertentu kepada publiknya, baik internal publik maupun eksternal publik. Misalnya seperti itu ya. Dan di sini juga dikatakan adalah mampu mengantisipasi masalah dalam dan luar perusahaan ya. Di sini mengantisipasi ya, mengantisipasi. Selain mengantisipasi, kita juga harus pandai juga mengatasi ya. Namun mengantisipasi di sini lebih fokus pada kemampuan berkomunikasi tersebut, di mana kita bisa menjadi corong ya, kita bisa menjadi penggali informasi, kita bisa menjadi penyampai informasi ya, sehingga publik kita baik yang eksternal internal itu dengan mudah menyampaikan aspirasi ide-ide mereka kepada manajerial misalnya. Kita juga dengan mudah menyampaikan polisi-polisi yang dibuat oleh para pimpinan kepada karyawan misalnya. Kita juga bisa menyampaikan informasi-informasi apapun
Misalnya promotif yang sifatnya informatif, promotif itu kepada external public, misalnya kepada masyarakat dan sebagainya ya, mengantisipasi ya. Selain itu juga termasuk harus mampu menyusun rencana kegiatan dalam 1 tahun ke depan, misalnya ya, rencana kegiatan PR ini apa saja, ABCD dan sebagainya. Kira-kira nanti anggarannya berapa ya dalam penyusunan RAPB misalnya ya. Dan tidak hanya merancang, namun juga harus mampu untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang sudah kita tulis atau kita rencanakan ya. Oke, ability to organize. Itu kemampuan yang kedua. Kemampuan berikutnya adalah ability to get on with people. To get on di sini maksudnya bergaul ya, berhubungan baik dengan publik kita. Oke. Kemampuan dalam membina relasi dengan publiknya. Ya, tetap kita harus pandai-pandai menjaga relasi. Ya, antara apa tadi? Karyawan dengan karyawan, karyawan dengan pimpinan, pimpinan dengan karyawan, antara lembaga dengan masyarakat di luar, masyarakat sekitar dengan pemerintahan setempat dan sebagainya. Ya, kita harus memiliki ability to get on with people atau kemampuan untuk bergaul, ya, berhubungan baik dengan publik kita. Oke, kemampuan yang keempat adalah personality integrity atau memiliki kepribadian yang utuh dan jujur. Artinya, seorang PR harus memiliki kredibilitas yang tinggi, yakni dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain, dapat diterima sebagai orang yang memiliki kepribadian yang utuh dan juga jujur ya. Sehingga di sini nanti harapannya selaku PR kita bisa menjaga selalu nama baik institusi, keberadaan institusi di masyarakat sekitar ya. Dan pastinya kita harus selalu bisa menyumbangkan sesuatu yang positif kepada masyarakat. Ya, jujur dan berkepribadian yang baik. Itu adalah yang keempat. Dan ini yang terakhir, yang kelima adalah imagination ya. Banyak ide dan kreatif ya. Memiliki imajinasi di sini artinya seorang PR harus memiliki wawasan yang luas dan mampu mengatasi persoalan serumit apapun ya. Oke, jadi kita harus memiliki satu imajinasi, ide-ide yang banyak, ide-ide yang baik, ide-ide yang kreatif gitu ya, yang hubungannya pastinya untuk kemajuan dari lembaga tempat kita bekerja. Ya, setidaknya itu teman-teman. Jadi tadi ada di sini kemampuan dalam berkomunikasi, ada kemampuan dalam manajerial, ya, ada kemampuan untuk bergaul dengan publik kita, juga ada harus memiliki integritas yang baik, dan yang terakhir kita harus selalu menjadi orang yang kreatif, punya imajinasi yang tinggi ya. Jadi itu setidaknya ada 5. Sebenarnya masih banyak lagi kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang PR. Namun setidaknya 5 itu contoh ya. Contoh tadi 5 ini adalah contoh di mana kemampuan-kemampuan ini sangat-sangat diperlukan bagi seseorang untuk menjalankan fungsinya dalam public relation ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah berkenan subscribe, sudah berkenan memberikan like atau komentarnya di video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.